Halo, selamat Paskah kepada Anda semua. Saya tahu tahun ini Paskah kita akan kelihatan sedikit berbeda, tapi jangan izinkan semua itu untuk mengambil makna dari hari Paskah yang sesungguhnya. Ini hari yang merupakan sukacita terbesar karena Juru Selamat kita Yesus Kristus bangkit dari kematian dan membuktikan kepada dunia bahwa Dia adalah Tuhan. Buat kita semua yang percaya kepadanya akan menerima hidup yang kekal. Hari ini saya juga ingin menggunakan kesempatan ini untuk mengucapkan terima kasih kepada Anda semua atas kemurahan hati Anda. Terima kasih Anda terus memberi kepada pelayanan Tuhan yang telah dipercayakan di gereja ini. Terima kasih atas pemberian Anda dan kemurahan hati Anda. Sekali lagi, selamat Hari Paskah kepada kita semua. Tuhan Yesus memberkati. Sorak-sorak bagi Sang Raja menembus dosa kita. Katakan amin. Amin. Umat tebusan Tuhan, mari kita bersorak bersuka cita bagi Yesus. Yes. Hey. Kami bersuka sebab Engkau yang telah bebaskan kami, Yesus. Amin. Sekarang telah tiba. Mari katakan keselamatan dan kuasa dan pemerintahan Allah kita, kuasa Dia yang diurapinya, karena telah dilemparkan. Amin. Harapan dakwah kita. Nyanyikan. Sekarang telah tiba keselamatan dan kuasa dan pemerintahan Allah kita, kuasa Dia yang diurapinya. Sama-sama lemparkan para pendakwa kita. Amin. Oleh darah anak domba, karena kesaksian kita, oleh kesaksian kita. Thank you Jesus. Iblis dikalahkan, kuasanya dihancurkan oleh darah anak domba. Hey! Thank you Jesus. Nyanyikan. Sekarang telah tiba keselamatan dan kuasa dan pemerintahan Allah kita, kuasanya yang diurapinya, karena telah dilemparkannya para pendakwa kita. Oleh darah anak domba, oleh kesaksian kita, iblis dikalahkan, kuasanya dihancurkan oleh darah anak domba. Oleh darah anak domba, oleh kesaksian kita, iblis dikalahkan, kuasanya dihancurkan
Kami tinggikan nama-Mu Yesus, Raja segala raja, Raja yang telah tebus dosa kami. Dia yang telah bangkit dan menyatakan bahwa iblis sudah dikalahkan. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih ya Bapa, terima kasih ya Roh Kudus. Kami memuji kebesaran-Mu. Thank you Lord Jesus. Terima kasih Tuhan untuk kesempatan di hari yang baru yang Kau beri Tuhan. Kami mau mengenal Engkau lebih lagi Tuhan. Kami mau melekat kepada Engkau Tuhan Yesus. Karena Engkaulah Raja kami, Engkau Tuhan yang berkuasa atas hidup kami. Di dalam nama Tuhan Yesus, Juru Selamat kami. Haleluya. Yes, Lord Jesus. Kami memuji kebesaran-Mu Tuhan. Saat ku masuk ke hadirat-Mu, bawa persembahan ke tempat kudus-Mu. Pujian ku naikkan, sembah ku berikan bagi-Mu Allah yang mulia. Thank you Lord. Kau layakkan ku menghampiri-Mu, melihat tata kemuliaan-Mu Tuhan. Pujian ku naikkan, sembah ku berikan bagi-Mu Allah yang mulia. Oleh kuasa sama-sama kita nyanyikan. Saat ku masuk ke hadirat-Mu, bawa persembahan ke tempat kudus-Mu. Pujian ku naikkan, sembah ku berikan bagi-Mu Allah yang mulia. Amin. Kau layakkan ku menghampiri-Mu, melihat tata kemuliaan-Mu Tuhan. Pujian ku naikkan, sembah ku berikan bagi-Mu Allah yang mulia. Oleh kuasa darah-Mu, Kau telah tebus dosaku. Thank you Jesus. Kekudusan-Mu melingkupiku, kasih-Mu
syukur, kami naikkan syukur. Terima kasih, Engkau baik Tuhan. Naikkan ucapan syukurmu, naikkan terima kasihmu. Dia yang telah tebus dosa kita, Dia yang tebus pemberontakan kita Tuhan. Terima kasih Tuhan, Kau yang selamatkan kami. Oleh kuasa darah-Mu, Kau telah tebus dosaku. Thank you Jesus. Kekudusan-Mu melingkupiku. Kasih-Mu Yesus, kasih-Mu mengalir, memulihkan hidupku. Sungguh besar anugerah-Mu, Kau selamatkan hidupku. Ku menjadi ciptaan yang baru oleh kuasa darah-Mu. Ku menjadi ciptaan yang baru oleh kuasa darah-Mu. Ku menjadi ciptaan-Mu yang baru oleh kuasa darah-Mu. Sorak-sorak bagi Sang Raja, menembus dosa kita. Katakan amin. Lord Jesus. Oh, praise the name of the Lord our God. Oh, praise His name forevermore. For endless days we will sing your praise. Oh Lord our God. Oh, praise the name of the Lord our God. Oh, praise His name forevermore. For endless days we will sing your praise. Oh Lord our God. Kami tinggikan nama-Mu. Oh, praise the name of the Lord our God. Oh, praise His name forevermore. For endless days we will sing your praise. Oh Lord our God. Hallelujah. Yes, Lord Jesus. Hallelujah. Hallelujah. Death could not hold you. The veil tore before you. You silenced the voice of sin and grave. The heavens are roaring the praise of your glory. For you arise to life again. Amen. You have no rival. You have no equal. Now and forever, God, you reign. Yours is the kingdom. Yours is the glory. Yours is
Tuhan. Haleluya. Shalom semua jemaat yang diberkati Tuhan. Terima kasih sudah memuji dan menyembah Tuhan bersama-sama dengan kami dan mengikuti ibadah online minggu ini. Sebentar kita akan mendengarkan firman Tuhan yang dibagikan oleh Pendeta Sami Rosid yang merupakan gembala dari Gereja Rock Philadelphia. Saya percaya melalui pesannya kita akan diberikan kekuatan dan damai sejahtera di tengah-tengah situasi yang sulit ini. Sebelum firman Tuhan dibagikan, saya mau mengingatkan kembali bahwa Anda tetap bisa memberikan persembahan Anda dengan mengetik SMS ke nomor layar di berikut ini. Atau Anda bisa mengunjungi website kami di www.rockusa.church dan bagian kanan atas akan ada tulisan online giving. Terima kasih atas persembahan Anda. Tetap jaga kesehatan dan terus berdoa. Selamat berhari Minggu, Tuhan Yesus memberkati. זה גופי, הניתן בעדכם, זאת עשו לזכרי. הכוס הזאת היא הברית החדשה בדמי, הנשפך בעדכם. אל יהיה כצאני, כי אם כצאנך. כמו על שודד יצאתם, בחברות ובמקלות נתפוס אותי. האם אתה המשיח בן המבורך? אני הוא. אינני מוצא בו שום אשמה.
אבי, ידך, אבחין מוחי. איש. Pada hari pertama minggu itu, pagi-pagi benar ketika hari masih gelap, pergilah Maria Magdalena ke kubur itu dan ia melihat bahwa batu telah diambil dari kubur. Ia berlari-lari mendapatkan Simon Petrus dan murid-murid yang lain yang dikasihi Yesus dan berkata kepada mereka, "Tuhan telah diambil orang dari kuburnya dan kami tidak tahu di mana ia diletakkan." Bapak, Ibu, dan Saudara semua, tahukah Anda mengapa cerita di Injil itu begitu mudah dipercaya dan begitu mudah bagi kita untuk mengerti? Karena semua karakter yang ada di dalam Injil tersebut adalah orang-orang biasa seperti Anda dan seperti saya. Karena seorang penulis dari Injil ini menulis dengan apa adanya.
Ketika Maria dan murid-murid Yesus melihat bahwa kubur Yesus itu kosong, tidak ada satupun dari mereka yang mengambil kesimpulan bahwa Yesus telah bangkit dari kematian. Sama seperti Anda dan saya. Kalau Anda ada di sana pun, Anda tidak akan mengambil kesimpulan bahwa Yesus sudah bangkit. Reaksi mereka sama seperti reaksi Anda dan saya. Kemana tubuh Yesus? Siapa yang mengambilnya? Mereka nggak berpikir tentang kebangkitan karena memang orang yang sudah mati, apalagi Yesus sudah mati selama 3 hari, tidak pernah ada yang bangkit. Bapak Ibu, kalau semua ini hanyalah sebuah dongeng, kalau misalnya saya yang menulis dan saya mencoba untuk mengarang sebuah cerita yang fiktif, tahukah apa yang akan saya tulis? Bahwa kita semua murid-murid Yesus menunggu di luar kubur Yesus karena kami yakin Yesus akan bangkit. Tapi bukan itu yang terjadi. Sekali lagi, mereka semua tidak ada yang berasumsi bahwa Yesus sudah bangkit. Kenapa mereka memperlihatkan diri mereka seperti sekelompok orang yang tidak mempunyai iman? Atau kemungkinan lain, memang seperti inilah yang terjadi. Memang seperti inilah cerita yang sebenarnya dan kenyataan. Tetapi Maria berdiri dekat kubur itu dan menangis. Sambil menangis, ia menjenguk ke dalam kubur itu. Dan tampaklah olehnya 2 orang malaikat berpakaian putih, yang seorang duduk di sebelah kepala dan yang lain di sebelah kaki di tempat mayat Yesus terbaring. Kata malaikat-malaikat itu kepadanya, "Ibu, mengapa engkau menangis?" Jawab Maria kepada mereka, "Tuhanku telah diambil orang, dan aku tidak tahu di mana ia diletakkan." Sesudah berkata demikian, ia menoleh ke belakang dan melihat Yesus berdiri di situ. Tetapi ia, Maria, tidak tahu bahwa itu adalah Yesus. Kata Yesus kepadanya, "Ibu, mengapa engkau menangis? Siapakah yang engkau cari?" Maria menyangka orang itu adalah penunggu taman. Lalu berkata kepadanya, "Tuan, jikalau Tuan yang mengambil dia, katakanlah kepadaku, di mana Tuan meletakkan dia, supaya aku dapat mengambilnya." Lalu kata Yesus kepadanya, "Maria, Maria." Maria berpaling dan berkata kepadanya dalam bahasa Ibrani, "Rabuni," yang artinya adalah guru. Maria Magdalena pergi dan berkata kepada murid-murid, "Aku telah melihat Tuhan," dan juga bahwa Dia yang mengatakan hal-hal itu kepadanya. Yohanes yang adalah penulis dari kitab ini, dari dokumen ini, dari Injil Yohanes ini, membuat kita bertanya-tanya, "Yohanes, kenapa engkau mencantumkan nama Maria sebagai seorang perempuan, sebagai orang yang pertama yang melihat kebangkitan Yesus? Dari semua orang yang namanya kamu bisa tulis, dari semua orang yang kamu bisa sebut, kenapa sekali lagi kamu menceritakan kepada orang-orang atau menulis kepada orang-orang bahwa Maria adalah saksi pertama yang melihat Yesus hidup lagi?" Yohanes, saya yakin kamu pasti tahu bahwa pada zaman itu, di abad pertama itu, wanita itu dipandang lebih rendah derajatnya dari pria. Oleh sebab itu, kesaksian para wanita tidak berlaku. Tidak ada yang percaya akan kesaksian dari seorang perempuan. Kalau Yohanes ingin meyakinkan orang banyak bahwa Yesus telah bangkit, kenapa dia nggak berkata bahwa seorang pria atau salah satu dari murid Yesus yang prialah yang melihat Yesus sudah bangkit dari kematian? Bukankah itu lebih mudah untuk meyakinkan para pembaca yang menulis tulisan Yohanes? Atau sekali lagi, kecuali karena memang itulah cerita yang sebenarnya. Karena memang itulah yang
sesungguhnya terjadi bahwa seorang wanita yang bernama Maria, yang juga adalah mantan pelacur, yang juga adalah seseorang yang diperkirakan pernah kerasukan 7 roh jahat, kepada dialah Yesus menyatakan dirinya pertama kali. Dialah, Marialah yang menjadi saksi pertama dari kebangkitan Yesus. Tuhan memilih seseorang seperti Maria untuk menyatakan dirinya pertama kali setelah dia bangkit dari kematian. Kalau Tuhan bisa memakai hidup seseorang seperti Maria, apakah Anda dan saya masih meragukan apakah Tuhan bisa memakai hidup atau orang seperti Anda dan saya? Sekali lagi saya ingin tanya, kalau Tuhan bisa memakai mantan pelacur, seseorang yang dirasuki oleh 7 roh jahat, seorang wanita, masih ragukah Anda bahwa Tuhan bisa memakai hidup Anda dan saya? Ketika hari sudah malam, pada hari pertama minggu itu, berkumpullah murid-murid Yesus di suatu tempat dengan pintu-pintu yang terkunci, karena mereka takut kepada orang-orang Yahudi. Pada waktu itu, datanglah Yesus dan berdiri di tengah-tengah mereka dan berkata, "Damai sejahtera bagi kamu. Peace be with you." Dan sesudah Yesus berkata demikian, ia menunjukkan tangannya, lambungnya kepada mereka semua. Murid-murid itu bersuka cita karena mereka melihat Tuhan. Maka kata Yesus sekali lagi, "Damai sejahtera bagi kamu. Sama seperti Bapa mengutus aku, demikian juga sekarang aku mengutus kamu." Dan sesudah berkata demikian, Yesus mengembusi mereka dan berkata, "Terimalah Roh Kudus." Bayangkan sebentar kalau Anda menjadi Yesus pada saat itu. Yang ketika Anda melihat murid-murid yang sudah di-training, murid-murid yang sudah diajari untuk bagaimana mempunyai iman yang besar, tapi pada waktu itu Yesus melihat bahwa murid-muridnya sedang bersembunyi ketakutan. Murid-murid Yesus yang sudah berjalan selama 3 tahun bersama Yesus. Murid-murid Yesus yang sudah melihat begitu banyak mukjizat yang Yesus lakukan. Tapi waktu Yesus hadir di tengah-tengah mereka, mereka sedang mengunci pintu di dalam sebuah rumah karena mereka takut kepada orang-orang Yahudi dan para pemimpin agama Yahudi. Bagaimana perasaan Anda jika Anda menjadi Yesus pada saat itu? Dari semua hal yang Yesus bisa katakan kepada murid-muridnya, sebagai kata yang pertama diucapkan dari mulutnya, Yesus memilih untuk berkata seperti ini, "Damai sejahtera bagi kamu. Peace be with you all." Lalu murid-muridnya melihat tangan Yesus yang bekas ditikam paku. Lalu mereka bersuka cita. Dan kepada mereka, Yesus sekali lagi berkata, "Damai sejahtera bagi kamu." Lalu Yesus berhembus kepada mereka, "Terimalah Roh Kudus." Bapak, Ibu, dan teman-teman semua, hari ini ketika Anda menyaksikan ini, adalah tanggal April 12 tahun 2020. Di mana Anda dan saya harus merayakan Paskah dari rumah kita masing-masing. Karena dunia kita sedang ada di dalam sebuah situasi yang menakutkan. Mungkin situasi kita sekarang bisa dibilang mirip dengan situasi murid-murid Yesus, di mana kita sedang mengurung diri dan mengunci diri di dalam rumah. Sebab kita khawatir dan kita takut akan virus yang begitu kecil yang kita nggak bisa lihat dengan mata kepala kita sendiri, yaitu virus yang bernama COVID-19, yang menyebabkan semua dari kita takut dan khawatir akan kesehatan kita. Kita menjadi takut akan masa depan kita. Kita menjadi takut akan apa yang terjadi kepada karir kita. Kita menjadi bertanya-tanya akan kepastian
kehidupan dan masa depan kita. Apakah Anda takut? Apakah Anda khawatir? Apakah Anda cemas? Tuhan kita, Yesus Kristus yang bangkit dari kematian, berkata kepada Anda dan saya, damai sejahtera bagi kamu. Damai sejahtera bagi kamu. Roh Tuhan yang dihembuskan dan hidup di dalam diri Anda dan di dalam diri saya lebih besar dari segala ketakutan kita. Damai sejahtera bagi kamu. Tetapi Thomas, seorang dari ke-12 murid itu yang disebut Didimus, tidak ada bersama-sama mereka ketika Yesus datang ke situ. Maka kata murid-murid yang lain kepadanya, kepada Thomas, kami telah melihat Tuhan. Tetapi Thomas berkata kepada mereka, sebelum aku melihat bekas paku pada tangannya, dan sebelum aku mencucukkan jariku ke dalam bekas paku itu, dan mencucukkan tanganku ke dalam lambungnya, sekali-kali aku tidak akan percaya. Anda perlu ingat, ini adalah seseorang yang bernama Thomas yang pernah berkata kepada Yesus, Tuhan, aku siap mati untukmu. 8 hari kemudian, murid-murid Yesus berada kembali dalam rumah itu. Dan Thomas bersama-sama dengan mereka. Sementara pintu-pintu terkunci, Yesus datang dan ia berdiri di tengah-tengah mereka dan berkata, damai sejahtera bagi kamu. Kemudian ia berkata kepada Thomas, taruhlah jarimu di sini dan lihatlah tanganku. Ulurkanlah tanganmu dan cucukkan ke dalam lambungku, dan jangan engkau tidak percaya lagi, melainkan percayalah. Thomas menjawab Yesus, ya Tuhanku dan Allahku. Kata Yesus kepadanya, karena engkau telah melihat aku, maka engkau percaya. Tetapi berbahagialah mereka yang tidak melihat namun percaya. Yesus berkata kepada murid-muridnya dan kepada 500 orang lebih yang adalah saksi mata dari kebangkitan Yesus, bahwa Yesus telah bangkit dari kematian. Yesus berkata kepada mereka semua, karena engkau melihat maka engkau percaya. Tetapi Yesus berkata kepada Anda dan kepada saya pada hari ini, berbahagialah Anda dan saya, berbahagialah kita hari ini yang belum melihat tapi kita percaya. Oleh sebab itu hari ini kita sedang merayakan sebuah kejadian yang paling luar biasa yang pernah terjadi di dalam sejarah dunia ini. Di mana ada seseorang yang bernama Yesus disalib dan dibunuh, dan di hari yang ketiga, pada hari ini di mana kita merayakan Paskah, dia bangkit dari kematian. Bapak, Ibu, dan teman-teman semua, ini adalah fondasi iman kita. Ini adalah dasar dari kekristenan kita. Semua yang Anda percayai, semua yang saya percayai, semuanya bergantung kepada satu kejadian ini, yaitu kebangkitan Yesus. Seseorang yang bernama Paulus berkata, tetapi andai kata Kristus tidak dibangkitkan, maka sia-sialah pemberitaan kami, dan sia-sia juga kepercayaan kamu. Kalau Yesus tidak pernah bangkit dari kematian, semua yang kita khotbahkan, semua yang Anda dan saya percayai, semua yang Yesus pernah katakan, semuanya sia-sia. Tapi, saudara, kalau Yesus bangkit dari kematian, maka ini akan mengubah segalanya. Semua yang Yesus katakan, semua yang Yesus pernah ajarkan, Anda bisa pegang sebagai kebenaran. Anda bisa tahu bahwa Yesus mengatakan kebenaran ketika dia berkata, di rumah Bapakku ada begitu banyak ruangan, dan aku pergi untuk mempersiapkan ruangan itu untukmu dan untukku.
Anda bisa percaya kepada Yesus ketika dia berkata, "Akulah kebangkitan dan hidup. I am the resurrection and life. Barang siapa percaya kepadaku, dia akan hidup walaupun ia sudah mati." Artinya, kematian bukanlah akhir dari segalanya. Karena Yesus di hari Paskah ini sudah mengalahkan yang namanya kematian. Anda dan saya bisa yakin bahwa ada kehidupan setelah kita meninggalkan dunia ini. Jika Yesus benar-benar bangkit dari kematian, maka apa yang Yesus katakan, Anda bisa pegang. Anda bisa percaya ketika Yesus berkata, "Tidak ada jalan lain menuju Bapa kecuali melalui aku." Kalau Yesus benar-benar bangkit dari kematian, maka Anda dan saya bisa yakin dan bisa punya damai sejahtera. Kenapa? Karena dialah pemilik kehidupan ini. Karena dialah penulis dari kehidupan ini. He is the giver and the author of life. Hari ini, saya ingin mengajak Anda semua untuk berdoa. Kalau Anda belum pernah mengundang Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat dalam hidup Anda, saya ingin mengundang Anda untuk berdoa bersama dengan saya. Mari kita berdoa bersama-sama. Anda bisa katakan seperti yang saya katakan, "Yesus, hari ini aku mengundangmu untuk masuk ke dalam kehidupanku, untuk menjadi Tuhan dan Juru Selamat dalam kehidupanku. Aku percaya apa yang telah Engkau lakukan di atas kayu salib adalah untuk membayar semua dosa-dosaku. Dan di hari yang ketiga, Engkau bangkit dari kematian sebagai bukti bahwa Engkaulah Tuhan. Dan sekarang, aku yakin bahwa kematian bukanlah akhir dari segala sesuatu. Sekarang aku yakin bahwa aku tidak perlu lagi takut akan yang namanya kematian. Karena aku akan hidup selamanya di dalam kekekalan bersama denganmu. Dan Yesus, aku juga percaya selama aku hidup di dunia ini, aku percaya Engkau mempunyai rencana untuk hidupku. Oleh sebab itu Yesus, jadilah pemimpin dalam hidupku, jadilah penuntun dalam hidupku. Dan untuk Anda semua yang sudah lama menjadi orang Kristen dan pengikut Yesus, saya ingin Anda berdoa bersama-sama dengan saya pada pagi hari ini. Tuhan, ingatkan kami semua bahwa Roh Tuhan hidup di dalam setiap dari kami orang-orang yang percaya. Roh Tuhanlah yang akan memberikan kami kekuatan dan damai sejahtera. Roh Tuhanlah yang akan membantu kami mengalahkan ketakutan. Roh Tuhanlah yang akan membantu kami untuk menggenapi semua rencana yang telah Engkau tetapkan dalam kehidupan kami. Oh Tuhan, kami mengucap syukur atas hari yang luar biasa ini. Karena Engkau Tuhan yang hidup, maka kami boleh memperoleh kehidupan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Yang percaya sama-sama katakan, amin. Bapak, Ibu, dan teman-teman semua, sekali lagi, selamat Hari Paskah, damai sejahtera bagi kita semua. Tuhan Yesus memberkati.